Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita di pagi yang cerah ini, di Jombang mendung ya Bapak di oh Jawa pripun? Mendung Ya, ya? redup. Ini mendung kasihan. Walaupun mendung, kita tetap diberikan kesehatan ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Terima kasih kami sampaikan ya teman-teman. Ini Bapak Pendeta, Bapak Muryo Jayadi. Kalau saya melihat ijaannya ini kok DJ ya, berarti ya. Agak lama. Ya, tahun 62 dilahirkan. Wah masih muda Pak, kelihatannya Pak ini Pak. Ya, 58 tahun. Awet muda berarti Bapak ini ya. Ini teman-teman mungkin saya perlu menjelaskan ya kemarin tentang ini kronologisnya, mungkin urut-urutannya kemarin itu ya. Pas hari Minggu itu Pak Fajar itu berkunjung ke gereja GKJW ya untuk menyampaikan surat permohonan diskusi virtual tentang kebinekaan dan toleransi, dan alhamdulillah Pak Fajar diterima dengan baik oleh pengurus pada saat itu Bapak nggih setelah peribadatan hari Minggu, dan kami mengajukan permohonan mohon kiranya pihak GKJW sakit gabung dalam diskusi tentang kebinekaan dan toleransi. Sebetulnya ini teman-teman, Pak Fajar juga pernah mengantarkan para mahasiswa dari Amerika, Miami Dade College tahun 2019 itu, yang studi tentang multiculturalism ya di Desa Jarak, Wonosalam, Jombang, kemudian dilanjut ke GKJW. Pada saat itu terima kasih Bapak, kami disambut dengan baik oleh pihak gereja sama pendeta. Oke. Ini Bapak, saya sampaikan, ini pesertanya dari 3 pulau Bapak, dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, sama Mbak Rida, Flores ya ini ya berarti ya, kalau NTT itu ya. Mbak Rida, dinyalakan dulu mic-nya. Bukan Flores Pak, tapi Apa? Kupang. Di provinsi. Ya, Kupang. Oh Kupang ya. Ya. Iya. Dari Nusa Cendana ya. Nusa Tenggara Timur. Ya, Nusa Tenggara Timur, dari Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana. Dari ini Bapak, latar belakang para mahasiswa yang ikut peserta pertukaran ini adalah berbeda-beda. Ada Islam, ada Kristen ya. Cuman belum ada kemarin Konghucu atau kepercayaan yang lain. Ya. Jadi perlu kami informasikan kepada Bapak Pendeta bahwa teman-teman mahasiswa ini merupakan teman-teman mahasiswa yang lolos seleksi Bapak. Dari ratusan ribu mahasiswa seluruh Indonesia, mereka lolos seleksi ya, ikut program dari Kemendikbud RI tentang pertukaran mahasiswa. Ini dimaksudkan agar para penerus bangsa kita ini memahami kebinekaan bangsa kita yang begitu banyak, baik suku, agama, ras, antar golongan, etnis, dan macam-macam, untuk bersama-sama membangun bangsa Indonesia. Ya, jadi pihak pemerintah ya sejak dini sudah mengajak para penerus bangsa ini untuk bisa bersama-sama punya ikatan emosional hati yang sama dalam membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Walaupun agamanya berbeda, etnisnya berbeda, rasnya berbeda, tapi kita ada dalam satu keluarga besar bangsa Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman, setelah nanti acara diskusi dengan Bapak Pendeta, nanti kita lanjutkan sesuai dengan Pak Fajar sampaikan di grup WA ya, tentang kegiatan kita. Mungkin itu pengantar saya dari saya Bapak. Mungkin Bapak bisa share kepada para mahasiswa ini. Oh mungkin sebelumnya saya kenalkan dulu Bapak nggih, para pesertanya ini. Ini kalau Mbak Rida ini dari NTT Bapak, dari Kupang, ya, Rida Waruwu.
Ini aslinya dari Nias, cuman kuliahnya di NTT, ya. Kupang. Jadi kalau berangkat dari Nias ke Kupang, Mbak Rida ini melewati di atas kita, Bapak. Melewati Jombang ini, ke Jawa. Mungkin di pikirannya Mbak Rida, itu kota Jombang itu ada itu. Kalau Mas Emiliano ini dari Manado, Bapak. Ganteng anaknya, rambutnya panjang. Senyumnya. Ya, kalau Mbak Zahra ini mentor kita dari Prodi Bahasa Inggris STKIP BGRI Jombang. Jadi mentor ini adalah yang menemani mahasiswa, ya, untuk kegiatan ini. Kemudian Mbak Ramla Idris, ini dari Palangkaraya, Mbak Ramla ya? Dari Makassar, Pak. Dari Makassar ya, Mbak Ramlah Idris. Mas Darul Lutfi dari Pontianak, Pak. Pontianak. Mas Muhammad Said dari Sulawesi Barat. Ada masalahnya di situ, ditulis Sulawesi Barat. Kemudian Mbak Nadiatul Ismi. Dari mana Mbak? Lupa saya. Mbak Nazatul. Dari mana lupa saya? Oh, gantian anu nih. Apa gitu? Mic-nya, Mbak, mic-nya. Oh, malah enggak apa. Mbak Devina, lupa saya dari Pontianak, Pak. Dari Pontianak juga. Ini Mbak Stefani Wilda juga, ya. Perlu kami informasikan Bapak Pendeta, bahwa ini adalah kegiatan kunjungan ke tempat ibadah itu yang keempat ya. Pertama itu ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Bapak. Yang kedua ke Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School dekatnya Mojowarno yaitu Bareng, Jombang. Kemudian ketiga itu ke Kelenteng Hok Leong Kiong di Jombang Kota. Kemudian yang keempat ini ke gereja GKJW. Jadi teman-teman sudah banyak referensinya berkunjung ke tempat ibadah yang berbeda-beda. Seperti kata kemarin ke Kelenteng, oh begitu ya. Ini hari ini kita ke gereja. Baik, ngeten niku Bapak, napunanipun introduction ya dari saya tentang latar belakang kegiatan ini, kemudian pesertanya ya Bapak ya. Monggo Bapak share tentang kebinekaan dan toleransi yang sampun dilaksanakan oleh GKJW sehingga teman-teman nanti setelah Bapak sharing teman-teman bisa bertanya begitu nggih. Monggo Bapak, monggo ngapunten. Ya, terima kasih. Selamat siang, pagi menjelang siang. Ya, nama saya Muryo Jayadi. Melihat nama pasti Jawa. Ya, Jawa sangat Jawa sekali. Jawa Tulen Bapak nggih. Jawa Tulen, ya, Muryo Jayadi. Dan menjadi pendeta Gereja Kristen Jawetan. Namanya gereja pun juga Jawa, tidak gereja tapi gereja karena Jawa, Jawi Wetan. Bersama-sama dengan calon pendeta yang ikut bersama-sama di sini, namanya Stefani Wihelda Sucipto. Itu calon pendeta untuk saya ajak bersama-sama supaya punya pengalaman dalam kebinekaan ini. Siap. Ya, itu sebelumnya saya berada di Jember, kemudian di Bondowoso, tempat banyak orang Madura. Jember juga banyak Madura, kemudian dipindah lagi ke Surabaya di Metropolis, kemudian pindah lagi ke Mojowarno, mungkin sampai pensiun. Dilahirkan saya tahun 1963 yang lalu. Ya, berbicara tentang kebinekaan sudah hal yang pasti ketika kita hidup di dalam negara kita Indonesia,
tidak akan mungkin terpisahkan dengan kehidupan dengan bermacam-macam agama, suku, ras yang ada di Indonesia. Tidak akan bisa terpungkiri bahwa kita akan bertemu, akan berjumpa dengan banyak yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Di antara perbedaan yang ada sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang jelek, tetapi keberbedaan itu adalah sesuatu yang indah, yang baik. Banyak orang menggambarkan sebuah pelangi. Pelangi itu akan dapat dikatakan sesuatu yang indah apabila terbanyak warna-warni. Kalau satu warna itu adalah tidak terlalu indah. Maka itulah Indonesia. Dalam konteks Gereja Kristen Jawetan juga hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk itu, banyak agama-agama yang ada, dan bahkan Gereja Kristen Jawetan Mojowarno berada di wilayah Kabupaten Jombang yang dikitari mungkin ratusan lebih dari pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang itu ratusan, mungkin hampir ribuan. Paling banyak sekali adalah pondok pesantren yang ada di Jombang ini. Ya, bisa berjalan semenjak 1879 kekristenan khususnya Jawa, GKJW itu sudah ada sebelum kemerdekaan ada. Kekristenan yang ada di Mojowarno sudah ada. Kenapa bisa berjalan sinergis dengan pondok-pondok pesantren yang ada? Mungkin tidak pernah ada konflik horizon yang terjadi, baik Islam maupun Kristen, karena yang banyak adalah antara Islam Kristen, walaupun Hindu ada, daerah Wonosalam sana, tetapi yang paling banyak adalah Kristen dan Hindu. Ya, itulah kenapa bisa terjadi dan bisa terbangun bersama-sama adalah sebuah pendekatan yang dilakukan melalui pendekatan budaya. Budaya itulah sebagai sarana yang dapat merekatkan antara satu dengan yang lain. GKJW Jemaat Mojowarno yang warganya itu terpencar di daerah-daerah beberapa kecamatan, mulai Kecamatan Gudo, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Bareng, Mojowarno sendiri, dan juga ada kecamatan di sekitarnya, tentu akan selalu bertemu dengan teman, sahabat, saudara yang berbeda dengan Kristenan, utamanya saudara-saudara kita Muslim akan bertemu. Khusus yang berada di warga GKJW Jemaat Mojowarno ya kurang lebih sekitar 3.000 jiwa. Itu pun juga terjadi banyak kebinekaan. Warga kami ada yang dari NTT juga, ada dari Ambon, juga dari China, ada warga turunan Cina. Dari Poso juga ada, dari Poso NTT juga ada, kemudian dari Irian juga ada, dari Papua sana ada. Itu menjadi sebuah persekutuan di Gereja Kristen Jawetan. Di samping itu, agama Islam pun juga berdampingan bersama-sama dengan kami di GKJW Jemaat Mojowarno. Bahkan kami punya sinagoge. Sinagoge itu taruhlah seperti langgar yang saudara-saudara kita Muslim itu punya, gandeng pagar dengan masjid yang ada di namanya Desa Mojowangi, itu gandeng. Ya, ketika ibadah kami itu pada pukul 18.30, ketika 18 lebih jam 7 kurang sekian itu waktunya sholat Isya, ya kita dengarkan sholat Isya, kami juga tetap melakukan ibadah walaupun bergandengan, tidak saling mengganggu. Ya, apa yang sangat dibutuhkan di situ adalah sebuah toleransi yang artinya kita bisa menghormati keberadaan masing-masing, bisa menerima apa adanya teman, sahabat, saudara yang ada.
yang kami bangun melalui budaya untuk merekatkan sebuah relasi antara Islam dengan Kristen, khususnya Gereja Kristen Jawetan. Budaya apa yang kami pakai sebagai sarana untuk membangun relasi berkomunikasi dengan saudara kita itu adalah melalui undo-undo. Undo-undo salah satu warisan budaya tak benda yang sudah mendapatkan sertifikat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sudah diserahkan kepada kami pada tahun 2019 yang lalu, telah diserahkan bahwa warisan budaya tak benda yang kegiatan undo-undo itu tampaknya dilihat sebagai sarana untuk merekatkan antara umat beragama. Apa yang dilakukan oleh GKJW, Gereja Kristen Jawetan, dalam menjalankan perekatan antara keberbedaan yang ada itu dengan mengadakan satu kegiatan. Kegiatan itulah salah satunya adalah ingin mengakomodir terhadap saudara-saudara kita. Kebetulan yang sangat dekat adalah Nahdlatul Ulama, kemudian juga Muhammadiyah ada, kemudian dari Hindu juga ada. Itu semua kami mengajak untuk berpikir bersama-sama mengadakan satu event namanya yang ada di Undo-Undo, yaitu Malam Kesenian. Mereka terlibat secara langsung di sana. Mereka ya sudah nyak dulur, nggak ngerti nyak dulur ya kalau bukan orang Jawa, bersaudara, menjadi saudara yang ya nggak ada sekat-sekat itu, walaupun berbeda agama tapi disatukan dalam sebuah persaudaraan itu. Mereka tampil bersama-sama dalam malam pentas seni menjelang unduh-unduh. Mereka khususnya para pemuda-pemudi itu, mereka sangat-sangat kental dan sangat akrab, sangat cair sekali, tidak ada satu perbedaan, dan mereka juga saling kontak, bukan hanya saat-saat event itu saja, tetapi sesudah itu dan sebelumnya mereka sudah memiliki komunikasi yang cukup bagus antara GKJW dengan teman-teman Muslim yang ada. Itu salah satu event yang bisa kami lakukan untuk mengakomodir terhadap teman-teman pemuda GKJW bersama dengan saudara-saudara kita di yang beragama Islam di Mojowarno. Kemudian pada saat acara undo-undo pun kami biasanya tradisinya adalah nanggap wayang. Nah, wayang itu juga merupakan sebuah budaya bagi kami untuk menyajikan sebuah kegiatan dan sajian itu yang menikmati tidak hanya orang Kristen saja, tetapi semuanya juga menikmati. Seperti halnya wayang yang ada di Klenteng itu juga dinikmati oleh banyak orang. Ya, kami di sini juga begitu, mengadakan puncaknya Hari Raya Undo-Undo itu nanggap wayang untuk membangun relasi mereka bersama-sama di sana. Kebetulan pasti akan dihadiri oleh pejabat setempat, bupati atau bisa ya wakil bupati. Itu sudah hal yang menjadi tradisi mereka untuk pasti datang. Mengingat keberadaan GKJW yang dikitari oleh pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jombang itu, kemarin juga dipantau dan dilihat dari tingkat nasional hingga mendatangkan BPIP itu datang ke sini, yaitu pembinaan penghayatan ideologi Pancasila. Dari pusat sana datang ya bersama-sama, mungkin melalui Pak Fajar yang ada di Jombang, itu bisa merekatkan di sana. Kemudian yang dibawa Pak Fajar juga karena mendengarkan informasi yang cukup ada di Mojowarno, pemuda-pemudi Amerika juga yang tadi disebutkan oleh Pak Fajar tadi, ya ingin datang ke tempat kita, Mojowarno, untuk melihat secara langsung bagaimana toleransi umat beragama itu berlangsung di GKJW Mojowarno. Ya, itulah sekilas barangkali share yang bisa kami sampaikan. Maaf, kami tidak membuat materi secara tertulis karena ngomong-ngomong aja lebih mengakrabkan. Kita diskusi mawon, Bapak. Ya, gitu. Lebih enak. Ya, mungkin itu Pak menghantar kita untuk berdiskusi ya.
Nggih. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Ini mungkin saya informasikan lagi Bapak Pendeta ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini sebelum kita diskusi virtual ini Bapak, tapi sudah saya buatkan video Bapak pada hari Minggu kemarin. Setelah saya menyerahkan surat permohonan, saya buatkan, tadi saya take video dari gerbang, pokoknya di jalan raya Bapak ya, dari luar itu ya, dari gerbang GKJW, terus ke Rumah Sakit Kristen itu dalam satu kompleks itu, kemudian satu kompleks pendidikan yang sebelah nama itu utaranya ya itu ya. Nah itu saya kemudian masuk sampai ke dalam gereja. Jadi teman-teman sudah melihat secara utuh kompleks GKJW, kemudian Rumah Sakit Kristen, sama kompleks pendidikan. Nah, di situ. Dan sudah saya masukkan ke YouTube, Bapak. Ini teman-teman sudah melihat. Jadi mereka ini tinggal klik saja video saya sebagai pengantar itu ya. Terus, nah ini kita lanjutkan ke diskusi secara virtual. Sebetulnya ini Bapak Pendeta, sebetulnya itu misalkan tidak ada pandemi, kita sudah bisa bertemu secara fisik, Bapak Pendeta. Cuman karena masih pandemi, dari pihak kampus sana masih belum memperbolehkan mahasiswanya terbang ke Jombang. Jadi ya ngapunten, mau nggak mau ya kita laksanakan dengan virtual seperti ini. Begitu nggih, teman-teman. Ayo, tadi Bapak Pendeta sudah menyampaikan kepada kita tentang sejarah GKJW, kemudian tentang budaya untuk merekatkan berbagai macam keberagaman ya dengan adanya toleransi tadi itu. Monggo teman-teman mahasiswa silakan bertanya. Mungkin Mas Emiliano mungkin beda pendekatannya kalau di GKJW dengan budaya unduh-unduh, kalau di Manado gimana Mas Emiliano? Monggo. Baik, kedengaran. Baik, terima kasih. Kalau pendekatan di Manado kurang lebih sama, tidak memandang antar suku dan budaya, semuanya sama. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang ditanyakan Mas Emiliano ke Bapak Pendeta? Baik, saya mau bertanya mengenai malam kesenian. Itu malam kesenian itu diadakan per bulan atau per minggu, dan kira-kira agama apa yang terkumpul pada malam kesenian tersebut? Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang bertanya, silakan. Mbak Ramlah, Mbak Zahra bisa, Mbak Rida, Mas Darul, Mas Said, Mbak Nadiatul, silakan, ayo. Mbak Nadiatul ingin bertanya? Monggo, ayo bertanya, teman-teman. Mohon maaf, Bapak Pendeta, mungkin pertanyaan dari Mas Emiliano bisa dijawab dulu sambil menunggu teman-teman mahasiswa yang lain, mungkin mereka sedang mempersiapkan pertanyaan. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih. Baik sekali, Mas Emiliano dari Manado. Ya, kegiatan mengumpulkan teman-teman pemuda baik dari Hindu, Kristen, Islam, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah itu bersama-sama, itu dilakukan dalam satu acara namanya unduh-unduh. Dan unduh-unduh ini dilaksanakan setiap tahun sekali pada bulan Mei, minggu kedua. Hanya 2 tahun terakhir karena pandemi, akhirnya unduh-unduh ini tidak bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, mendatangkan banyak orang. Tetapi sekalipun tidak bisa mendatangkan banyak orang, namun pada unduh-unduh tahun 2021 ini kami pun juga mendatangkan teman-teman, khususnya para kesenian Banjari yang ada di
Mojowarno itu kami ajak untuk bersama-sama tampil karena tidak bisa mendatangkan banyak orang. Ya, itu yang datang adalah dari Hindu datang, kemudian dari Konghucu juga kami undang datang, dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari Muhammadiyah itu datang di tempat ini untuk menampilkan ya kesenian yang mereka miliki. Ya, begitu Mas Emiliano. 1 tahun sekali, hanya 1 tahun sekali saja. Ye. Nah, itu jawaban dari Bapak Pendeta Mas Emiliano mungkin bisa menjadi inspirasi buat Mas Emiliano ketika di Manado, mungkin bisa menggerakkan ya dari agama yang berbeda-beda menjadi dalam satu kegiatan gitu ya. Mungkin di sana juga ada, cuma kita nggak ngerti, Bapak. Mungkin namanya apa. Kalau di Mojowarno kan namanya unduh-unduh ya. Kalau teman-teman ingin ngerti kegiatannya apa, bisa dilihat di YouTube itu ya. Unduh-unduh ada. Cuman saya belum pernah lihat secara langsung, Bapak. Unduh-unduh itu kan saya ngerti. Unduh-unduh dilaksanakan di Mojowarno. Cuma secara langsung saya belum pernah lihat. Karena mungkin pada waktu itu mungkin saya nggak tahu ya, mungkin jadwalnya hari apa. Jadi saya belum. Ya nanti kalau ada jadwal kegiatannya, mungkin saya bisa lihat lah mungkin. Silakan teman-teman. Tadi terima kasih kepada Mas Emiliano yang telah memberikan pertanyaan yang sangat berarti. Monggo, yang lain silakan. Mbak Rida mungkin silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak. Jadi pertanyaan saya mengenai peribadahan ya di gereja itu. Jadi pertanyaan saya, apakah dalam peribadahan di gereja itu lebih dominan ke karismatik atau masih pakai liturgi, Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rida. Monggo Bapak saged dijawab. Terima kasih. Ini dari NTT, mana? dari Nias Bapak, kuliahnya di NTT Kupang. Oh ya, ya. Ibadah yang dilakukan oleh Gereja Kristen Jawetan Mojowarno adalah tidak secara karismatik tetapi secara liturgis dilakukan karena gereja ini gereja Kalvinis, ya beraliran Kalvinis, tidak melakukan ibadah secara karismatik liturgis karena lebih Jawani, khusyuk, hening, begitu dalam ibadahnya tidak orientalis, tapi sangat budayais untuk beribadatnya di Jawa, sangat Jawani gitu. Jawani, istilahnya Jawani teman-teman. Teman-teman mungkin dari luar Jawa mungkin apa itu Jawani? Ya seperti orang Jawa gitu ya. Halus, tenang gitu Bapak ya. Jawani. Monggo, yang lain. Mbak Ramlah mungkin? Kakek Toib ingin tanya? Silakan. Saya, Pak. Oke, monggo silakan dari Mbak Ramlah Idris, Bapak Pendeta. Monggo, Mbak Ramlah. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Ramlah Idris dari Universitas Islam Makassar. Izin bertanya, Pak. Yang disebutkan tadi kan ada pentas seni undo-undo sebagai kegiatan untuk merajut keberagaman. Pertanyaan saya, apakah ada kegiatan lain selain dari kegiatan undo-undo ini yang dilakukan oleh Gereja GKJW Mojowarno Jombang ini dalam merajut keberagaman dan toleransi? Kemudian apa ada tantangan tersendiri yang dimiliki oleh Gereja GKJW Mojowarno ini dalam merajut keberagaman dan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas Islam ya Pak? Terima kasih, seperti itu Pak. Langsung ya. Ya, terima kasih Mbak Ramlah Idris dari Makassar.
Baik, pentas seni ini dilakukan oleh Gereja Kristen Jawetan hanya sekali dalam 1 tahun. Apakah ada kegiatan-kegiatan lain untuk merajut sebuah kebersamaan ini? Pasti ada. Jadi gereja mengadakan satu kegiatan-kegiatan gerejawi adalah yang pertama Natal, kemudian ada acara Paskah, kemudian juga ada acara unduh-unduh, dan dalam acara unduh-unduh itu memang rangkaiannya tidak hanya pada pentas seni. Ada diawali dengan yang namanya satu kegiatan, yaitu kegiatan kebetan atau gebet atau doa sebelum panen, sebelum menjelang tanam padi. Itu pun juga melibatkan warga masyarakat di sekitarnya untuk bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebelum memulai mengolah tanah, itu kita menyerahkan memohon tuntunan kepada Tuhan. Itu juga melibatkan tidak hanya orang Kristen saja, tetapi siapapun yang punya tanah yang berada di Mojowarno akan ikut bersama-sama mengucap syukur itu, atau selamatan dalam bahasa Jawanya yang ada. Kemudian ada satu kegiatan lagi yang namanya keleman. Keleman itu kegiatan menjelang panen, yaitu padi sudah mulai hamil. Wah, kalau bahasa Jawa itu meteng, nggak ngerti. Meteng di bahasa Indonesia kan hamil. Hamil untuk manusia, tetapi ya itu. Itu juga mereka bertemu untuk berdoa, meminta supaya padi mulai berbunga itu, supaya bisa disingkirkan dari hama. Kami pun juga mengundang bersama-sama untuk memohon kepada Tuhan. Yang Muslim ya berdoa secara Islam, yang Kristen juga berdoa secara Kristen, itu dikumpulkan pada satu tempat yang namanya balai desa. Atau balai desa itu ya tempatnya, di desa itu ada balai pertemuan, itulah yang dipakai untuk ngumpul mereka berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika kegiatan Natal kami pun juga tidak sendirian. Secara spontan teman-teman Banser itu ya dengan relawannya mau kerjasama dengan kami, Pak, saya kepengen bersama-sama dengan Hansip, bersama-sama dengan TNI Polri untuk gabung. Wah, sangat sukacita sekali kami menerima tawaran-tawaran dari teman-teman Banser itu untuk ikut bersama-sama menjadi bagian dalam kegiatan-kegiatan Natal. Itu mereka juga bahkan pemuda Nahdlatul Ulama itu pun juga menawarkan diri bisa begitu. Kemarin juga dilakukan ketika ada kerjasama dengan Polres Jombang, teman-teman dari pemuda-pemudi Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama itu ikut gabung bersama kami untuk menerima teman-teman yang mau vaksin di gereja. Mungkin bisa lihat di YouTube-nya sudah disebarkan itu. Bersama-sama dengan Polres, kami ikut bersama-sama para pemuda-pemudi itu gabung jadi satu di gereja. Kemudian ada banyak para santri-santri itu pun juga ikut bersama-sama vaksin di situ, tapi tidak di dalam gerejanya, namun di gedung pertemuan sebelah kanan gereja itu ada sebuah gedung. Itu kerjasama yang cukup bisa kami lakukan untuk merajut sebuah kebersamaan tersebut. Ketika ada acara Natal itu tidak hanya dilakukan di gedung gereja pusat di Mojowarno, tetapi di sinagoge itu ada kegiatan-kegiatan Natal secara langsung, itu sebelum pandemi. Itu pun juga menjalin kerjasama dengan teman-teman di luar Kristen. Itu sudah menjadi hal yang biasa kami lakukan untuk bekerja sama dengan mereka itu. Tentu tantangan-tantangan ke depan ya selama ini memang tidak ada, tetapi
tantangan pasti akan kita jumpai untuk membangun sebuah masa depan yang akan datang. Tantangan kita adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan para generasi muda ini untuk terus membangun ini. Biasanya generasi muda ketika mereka sudah selesai kuliahnya itu tidak menetap di tempat kami. Mereka adalah ya harus mencari upah atau mencari nafkah, mencari pekerjaan di luar kota, sehingga generasi untuk melanjutkan ini yang mulanya berada di Mojowarno, kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Disitulah para generasi ini untuk melanjutkan itu adalah sebuah tantangan sendiri. Apakah yang sudah pernah dilakukan di Mojowarno itu ketika mereka sudah berada di luar, apakah mereka juga bisa menjalin kerjasama dengan agama-agama yang berbeda? Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami. Memang itu generasi ke generasi harus kita harus kita berikan tongkat estafet itu supaya diteruskan sampai kapanpun. Ya disitulah sebuah tantangan kami sedang kami godok dan kami mempersiapkan untuk di kemudian hari. Begitu, Mbak Bamlah Idris. Itu teman-teman jawaban dari Bapak Pendeta luar biasa. Semoga teman-teman sebagai penerus bangsa ini bisa memegang tongkat estafet ya dengan baik yang sudah ditancapkan lah istilahnya ya oleh para pendahulu kita ya. Monggo yang lain, Mbak Zahra mungkin bertanya, silakan. Mbak Zahra, nah, silakan Mbak Ya, Zahra. Pak. Apakah bisa terdengar, Pak? Oh, bisa. Oke. Mungkin untuk saya tidak ada pertanyaan terlebih dahulu karena di sini saya juga sebenarnya baru mengerti bagaimana sih toleransi di GKJW seperti itu. Dan dari penjelasan Bapak itu saya merasa baik sekali ya Pak, toleransi antara masyarakat yang beragama lain dengan masyarakat Islam, karena di sini pun kita hidup berdampingan. Jadi seperti pada acara-acara besar Natal, undur-undur dan lain sebagainya, itu semua acara itu bisa dibantu oleh pemuda dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah seperti itu ya Pak. Itu memang bagus sekali menurut saya toleransinya. Itu saja mungkin Pak. Oke, terima kasih Mbak Zahra. Oke, Mas Said mungkin bertanya, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya suara pendengaran. Halo? Ya, bisa didengar kok, Mas Said. Ya. Oke, terima kasih Pak. Menyambung tadi pertanyaan dari Mbak Rida mengenai karismatik sama liturgis itu bedanya apa ya Pak? Terima kasih. Ya, ini ya terima kasih Mas Muhammad Said ya dari Unsul Bar. Ya, Universitas Sulawesi Barat, Bapak. Oh, Sulawesi Barat. Oke, terima kasih. Ya, gini, ya kita harus memberikan penjelasan bahwa di kekristenan itu tidak hanya satu Kristen, tetapi terdiri dari denominasi istilah kami. Denominasi gereja-gereja yang ada, mulai dari Lutheran, Zwingli, Calvinis, itu semua memiliki tata cara ibadah liturgi sendiri-sendiri. Kemudian berkembanglah denominasi yang lain seperti Pentakosta, Betani, itu yang terbaru. Pentakosta, Betani itu adalah karismatik. Yang membedakan adalah pola mereka menghayati penyembahan kehadiran Tuhan. Kalau karismatik menghayatinya itu dengan rolling spirit, dengan semangat, dengan menggebu-gebu, dengan
penuh kepenuhan dengan Roh Kudus dalam istilah yang dipakai. Mereka bersemangat memuji Tuhannya, bernyanyinya dengan tepuk tangan, ada yang angkat-angkat tangan seperti ini, itulah adalah ciri khas daripada karismatik. Tetapi bagi kami, Gereja Kristen Jawetan, dalam menjalankan adalah ada suasana hening. Ada seperti meditasi, saat teduh, istilah yang kami pakai, ada saat teduh ketika ada waktu-waktu tertentu dalam peribadatan itu untuk berteduh, semedi, hening, meleremkan sebuah sabda Tuhan itu. Nyanyinya pun juga penuh dengan penghayatan. Penghayatannya ya tidak dengan gerak-gerik yang terlalu over, tetapi ya bernyanyi penuh penghayatan. Isi makna sebuah lagu itu dihayati. Tidak ditunjukkan dengan gerakan yang membakar sebuah emosi, tidak. Itulah yang membedakan antara karismatik dengan yang liturgis yang dilakukan dalam ibadah itu. Ya, mungkin kalau bisa merujuk Nahdlatul Ulama, mungkin ada sedikit perbedaan dalam peribadahan, apa saya tidak terlalu memahami, tetapi itu pasti akan sedikit ada perbedaan, tetapi tetap pada satu hal yang tujuannya yang sama. Oke, begitu Mas Muhammad Said. Caranya berbeda, tujuannya sama Bapak ya. Ya, caranya berbeda. Ya Muhammadiyah, NU, mungkin LDI, mungkin ya mungkin ada sedikit perbedaannya sedikit, tapi tujuannya sama. Sama. Tapi kalau memang kita harus ya beda boleh, apa? Tapi jangan diperlebar, gitu maksudnya. Ya. Tetap bersatu. Oke, terima kasih Mas Said. Silakan dari Mbak Ramla sudah, Mas Said sudah, Mbak Rida sudah, Mas Emiliano sudah, Mbak Zahra sudah. Ya, yuk monggo. Mas Darul mungkin atau Mbak Ismi, Mbak Devina. Silakan. Mbak Devina. Mungkin? Dari saya cukup, Pak. Oh, cukup, ya. Mas Darul, halo. Oh, ini. Sudah ya, berarti ya, ngapunten Bapak sudah mengganggu waktu istirahatnya Bapak ya mungkin. Oh enggak, senang bisa bertemu. Kami ini teman-teman gimana nih? Masih ada pertanyaan enggak? Halo. Kelihatannya sampun Bapak. Oh, yeah. Terima kasih. Begini Bapak, kami mewakili teman-teman mahasiswa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing ya Bapak, guys, sehingga para mahasiswa ini yang akan menggantikan kita nanti itu punya istilahnya Bapak tadi itu ya bisa menjaga amanah, memegang tongkat estafet ya dalam memimpin negara ini ke depan ya, karena nanti saya yang tua-tua itu tergantikan oleh yang muda-muda ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi itu semoga memberikan inspirasi pada kita semua bahwa dalam melangsungkan kehidupan bernegara dan berbangsa kita harus ya teman-teman, harus ada rasa toleransi, dalam arti kita harus menghargai terhadap perbedaan-perbedaan sesama anak bangsa ya, baik beda agama, rasnya, etnisnya, sukunya, beda-beda pasti, tapi kita harus menjadi satu perasaan yaitu sebagai sesama anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia untuk kejayaan Indonesia ke depan, seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden kita, yaitu Indonesia tangguh gitu ya, seperti itu. Mungkin dari kami ini cukup Bapak nggih, ngapunten lho Pak.
Juga Oke. kepada Mas Stefani Wilda. Ya, terima kasih atas kehadirannya, Mas. Oke. Mungkin dari kami cukup, Bapak. Mungkin dari closing-nya Bapak mungkin wonten, monggo. Ya, terima kasih. Saya senang bisa bertemu dari mahasiswa-mahasiswa yang terpilih di antara teman-teman mahasiswa yang lain. Saya percaya saudara-saudara ini adalah orang-orang yang terpilih juga untuk melanjutkan merajut kebangsaan, kemajemukan, ini harus kita teruskan. Anda adalah generasi yang akan melanjutkan, sehingga keutuhan negara, kebinekaan ini akan tetap kokoh. Dengan satu hal memang yang harus dilakukan adalah memiliki toleransi yang tinggi, harus kita bangun dalam setiap pribadi kita kepada yang lain. Kami berdoa, semoga Anda menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Muryo Jayadi dan Mas Stefani Wilda ya. Terima kasih sudah gabung ke diskusi kita. Ini diskusi ini kami lanjutkan Bapak. Bapak nyun kamu tuh Bapak nggih. Jenengan sakit live mboten napa-napa. Mas Stefani juga sakit live dan kita masih dalam apa namanya ini mau diskusi tentang perkuliahan. Ya, matur nuwun nggih, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nggih.